Demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul 3.1 untuk demonstrasi kontekstual ada 4 pertanyaan yang akan dibahas saat ini. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda, sehingga Anda tidak lupa. Dan yang keempat, yakni siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Mari kita memulai. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Di sekolah yang saya tempati dalam menerapkan atau mentransfer pengetahuan yang saya dapatkan, yang pertama kepada kepala sekolah sebagai pimpinan lembaga dan guru sebagai teman sejawat, yakni dengan melakukan sosialisasi dalam menerapkan pengambilan keputusan dalam modul 3.1 ini. Mengajak rekan-rekan guru untuk sama-sama menentukan langkah-langkah apa saja yang tepat dalam mengambil setiap keputusan, dan menyadari sungguh bahwa kepala sekolah harus turut terlibat sebab kepala sekolah adalah pemimpin dalam lembaga sekolah ini. Pada tingkat kecamatan, saya akan berkoordinasi dengan kepala UPTD atau pengawas dalam kecamatan untuk mendorong setiap guru, setiap sekolah untuk memahami dengan benar cara menentukan atau langkah-langkah apa saja yang akan diambil dalam memutuskan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, yaitu di tingkat kabupaten, yakni melakukan hubungan kerjasama serta berkoordinasi dengan kepala dinas dalam memeriksa serta memantau setiap kegiatan dan keputusan-keputusan yang diambil di sekolah saya dalam tanggung jawab dan peran sebagai seorang pemimpin pembelajaran, serta meminta masukan untuk setiap hal yang terjadi di sekolah, setiap proses pembelajaran yang ada. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Dalam langkah-langkah awal ini, yang akan saya lakukan untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang terbagi atas 3 bagian penting. Yang bagian pertama yaitu menganalisis nilai-nilai yang saling bertentangan
dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan? Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dalam menganalisis serta mengambil suatu keputusan yang tepat. Bagian yang kedua, yaitu melakukan pengujian benar atau salah yang meliputi uji legal, uji regulasi, serta uji intuisi. Yang ketiga, perasaan yang timbul ketika keputusan tersebut dipublikasikan di halaman depan koran. Serta yang terakhir pada bagian kedua, kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola saya. Sedangkan bagian yang ketiga meliputi yang pertama, menentukan situasi dilema etika, paradigma apa yang akan digunakan. Dalam hal ini, ada 4 paradigma yang akan menjadi patokan. Yang pertama, individu melawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran melawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Yang berikutnya, 3 prinsip penyelesaian dilema yang akan dipakai atau dilema mana yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan. Ada 3 prinsip yang menjadi patokan atau acuan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dan bagian ketiga dalam langkah ini atau bagian terakhir yaitu mengambil suatu keputusan yang tepat berdasarkan 9 langkah yang diterapkan. Pertanyaan yang berikutnya, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan? Catat rencana Anda, sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut saat dimana saya merasa ada persoalan yang harus diambil keputusannya. Entah itu hari ini, besok, minggu ini, minggu depan, bulan depan, atau setiap saat di mana hal itu perlu dilakukan. Dan yang paling penting, setiap persoalan, setiap pengambilan keputusan akan dicatat dalam suatu catatan khusus terhadap pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, yakni siapa yang menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil tepat dan efektif. Hal ini terbagi atas 2. Yang pertama, yang menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan ialah dengan meminta bimbingan dari kepala sekolah sehingga setiap pengambilan keputusan bisa diputuskan secara bersama, sebab kepala sekolah adalah penanggung jawab dalam setiap persoalan di sekolah dan setiap pengambilan keputusan. Dan yang kedua, pribadi yang menjadi teman diskusi saya atau seseorang yang menjadi teman diskusi saya ialah teman-teman guru yang dapat diajak untuk bekerja sama, berkolaborasi secara bersama-sama dan memiliki visi yang sama. Sebab menjadi teman sejalan adalah poin penting, poin tambahan, atau poin plus dalam mengambil keputusan dan mampu untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk suatu keputusan yang tepat. Demikian pembahasan saya tentang demonstrasi kontekstual menjadi seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan. Terima kasih dan banyak-banyak.